diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Fei Yingzhao, tapi karena susah kita ganti John saja, tengah bertarung dengan beberapa orang yang menculik pacarnya, di mana si John ini ternyata mahir dalam bela diri dan dengan mudah mampu mengalahkan para penculik pacarnya tersebut. 我错了，我不敢再跟你争宝儿了。 Dan tapi ternyata itu semua hanyalah cerita fiksi karangan si John sendiri yang faktanya adalah seorang penulis komik dan karakter pacar dalam ceritanya tadi itu adalah teman kuliahnya yang memang ia sukai namun tak pernah mengungkapkan perasaannya karena tak punya keberanian. 宝儿，一封表白信。 Satu hal yang menarik, John ini baru saja menyelesaikan satu komik yang bercerita tentang 4 legendaris kungfu untuk disetorkan ke bosnya tempat di mana ia bekerja, di mana pada momen ini ia juga menulis surat untuk wanita idamannya yang ternyata juga bekerja di perusahaan yang sama, dan wanita tersebut kita panggil saja dia Mehmet sesuai dengan nama si aktor. 帮你吧。这画的是个什么故事啊？ 是个穿越题材，黄师傅霍大侠陈阿珍叶问。 Mari saya perkenalkan, ini adalah Brian. Beliau merupakan direktur di perusahaan ini dan beliau juga masih ada kekerabatan dengan si Mehmet, wanita idaman si John. Tapi mengejutkannya, Brian ternyata diam-diam juga menyukai Mehmet dan ia kerap berusaha menjauhkan John darinya setelah mengetahui bahwa John sangat menyukai Mehmet. Selain ada Mehmet si penyejuk hati, di perusahaan ini juga ada keluarga si John, yaitu si Bibi yang bekerja sebagai OB. Dan melihat kejadian barusan, si Bibi memberikan arahan kepadanya untuk jangan terlalu lama memendam rasa jika menyukai seorang wanita. Untuk menghibur hatinya yang sedang risau, si Bibi memberikan hadiah ulang tahun karena kebetulan hari ini John tengah berulang tahun. Dan setelah itu, si Bibi kembali menunaikan pekerjaannya agar bisa mendapatkan gaji hari ini untuk mengobati anak yang sedang sakit. 加油！ Merasa omongan sang bibi ada benarnya, John pun bergerak cepat untuk mengutarakan hatinya tapi lewat cara yang tak gentle, yaitu menaruh surat di tas milik Mehmet, di mana sialnya aksinya itu diketahui oleh salah satu rekan kerjanya yang menyebabkan ia dituduh pencuri serta dianggap sangat miskin. Dan karena merasa terhina seperti orang yang tak punya harga diri, John pun saat itu juga pergi dari lokasi dan memutuskan untuk keluar dari perusahaan ini. 你们都愣着干嘛呀？带回去！ Dengan semua keadaan ini, John sangat frustasi sampai memutuskan mabuk dan menghabiskan banyak sekali bir, di mana si John sampai memohon agar didatangkan keempat legendaris itu untuk menyelesaikan permasalahannya, yang mana secara mengejutkan permohonan John itu nampak seperti direspon. Dan setelah itu kita dibawa ke masa lalu, tepat di mana kita akan diperlihatkan satu legendaris kungfu, yaitu Wong Fei Hung. Ini adalah sosok BBY yang kita tahu beliau merupakan kekasih dari Wong Fei Hung. Pada cerita di film ini, BBY memiliki selingkuhan bernama Mr. X, dan pada momen ini ia meminta asistennya untuk mengirimkan surat ke Mr. X karena BBY ingin putus hubungan dari Mr. X dan akan menikah dengan Wong Fei Hung. 你等了我那么多年，我一定会给你个名分的。那封信还是送出去吧。 Suatu malam, saat Wong Fei Hung tengah tertidur, ia bermimpi didatangi oleh si John yang memohon pertolongan, dan si John memberikan sebuah kode angka 152 yang nantinya berfungsi untuk mencari di mana ia berada, yang mana saat Fei Hung terbangun secara mengejutkan, ia sudah ada di masa John hidup sekarang. Dan mengejutkannya lagi, Fei Hung ternyata tidak sendirian, melainkan bersama 3 master lain, yaitu Chen Shen, lalu gurunya Master Hao, dan juga Yitman. 失散，所以我师傅，这真是我徒弟查真，大名鼎鼎的黄师傅。
Di sini terkuaklah satu fakta lain, ternyata Guru Hao ini sosok dari selingkuhan BBA, yang itu artinya mereka bertiga tinggal di masa dan waktu yang sama. Dan karena Fei Hung belum mengetahui soal ini, Fei Hung tak berpikir ke sana, melainkan langsung menjelaskan fenomena ini, lalu segera akan mencari jalan keluarnya. Untuk Yitman sendiri, karena ia beda masa dengan mereka bertiga, Yitman hanya mendengarkan saja dan ikut apa kata Wang Fei Hung. 5841，我是152，你呢？ 343。穿越过来的，先找到那条美男鱼，否则我绝对不能扔下你们不管。现在怎么办？这里离大城市近，去看看能不能找到熟人。山下火海，我陪你。 Sampai di sebuah kota, mereka mencoba mencari petunjuk dan secara tak sengaja mereka mendapat petunjuk tersebut dari sebuah brosur yang mengarahkan pada sebuah restoran terkenal yaitu McD, di mana mereka langsung menuju ke sana untuk mencari si John. Tapi saat sampai, mereka justru kelaparan lalu memutuskan untuk memesan makanan. 哎，你这有免费 WiFi 吗？有啊，给我来3份免费 WiFi，不要放辣。 Bermaksud meminta makanan gratis, si kasir mengarahkan mereka bertiga untuk melakukan ciuman pasangan. Ya bisa dibilang semacam promosi lah untuk mendapatkan makanan gratis itu, di mana mereka langsung melakukannya yang jatuhnya seperti pasangan gay. Dan kebetulan Mehmet yang ada di situ melihat kemalasan mereka, dengan besar hati mau memberikan sedikit uang kepada mereka berempat, karena Mehmet menganggap mereka sedang tersesat dan butuh uang untuk pulang. 这位姑娘真是侠义心肠。 Namun sialnya, uangnya malah dicopet yang memaksa mereka harus mengejar copet tersebut. Dan ternyata, copet itu mempunyai seorang bos yang memiliki cukup banyak anak buah di markasnya. Dan yang terjadi selanjutnya, aksi baku hantam pun tak terhindarkan lagi. 那么他是周杰伦。 功夫2個字。我错了，我打去。 Melihat keempatnya sangat mahir bela diri, si bos yang kita sebut saja Emon ini menyerah lalu siap mengembalikan uangnya. Namun di sini Fei Hung justru tak permasalahkan itu, asalkan Emon mau membantunya untuk mencari di mana John berada. 我不知道，他只是留下几个数字给我们。我是841。 Dengan peralatan yang ada serta kemampuan melacak data, si Emon melakukan pencarian dengan menggabungkan nomor-nomor yang mereka dapatkan sewaktu bertemu si John di alam mimpi, di mana nomor tersebut ternyata mengarahkan pada sebuah nomor HP yang sudah pasti itu adalah nomornya si John. Namun saat dihubungi, ternyata HP-nya ada di sini dan rupanya HP-nya telah dicuri oleh salah satu anggota belum lama ini. Dalam isi pesan chattingannya, John telah membuat janji untuk bertemu Mehmet di sebuah gedung yang akan mengadakan sebuah perlombaan kungfu, dan untuk itu mereka berlima pun segera menuju ke sana. 广东石虎的资料部已经到齐了。 Faktanya, gedung ini ternyata menyimpan seluruh sejarah kungfu termasuk mereka berempat, para master-master kungfu itu sendiri, di mana surat selingkuhan BBA pun juga ada dan tak sengaja ditemukan Yitman berada di dalam sebuah box, yang mana seketika itu Guru Hao pun langsung panik bukan main karena ia mengira namanya akan ada di dalam surat tersebut. Namun sampai surat itu selesai dibaca, ternyata hanya ada sebutan Mr. X di dalamnya, sehingga hal itu membuat Master Hao lega, tapi membuat Fei Hung langsung patah hati. Setelah itu, mereka kembali mencari Emon yang rupanya hendak kabur, dan untuk jaga-jaga Yitman diperintahkan menjaganya karena Fei Hung mendengar ada suara di atas panggung, di mana saat melihat ke atas panggung, ternyata sudah ada Brian dan Mehmet di sana, dan ternyata John juga ada di situ, namun bersembunyi di bawah panggung karena pertemuan mereka dirusui oleh Brian. 碎碎偷听人家，不像是好人。 Usut punya usut, ternyata Brian lah yang hendak mengadakan kompetisi kungfu tersebut karena Brian memiliki tujuan ingin mengenalkan sebuah teknologi ciptaannya, yaitu kecerdasan IA berbentuk sebuah baju kungfu, di mana baju tersebut mampu menghasilkan kekuatan kungfu luar biasa bagi siapa saja yang mengenakannya. Dan Brian bermaksud ingin menggunakan baju tersebut untuk menguji para master yang ikut di perlombaan nanti. 现在我把这个发明的专利
Entah demi kepuasan semata atau karena ada tujuan cuan, saya juga tidak tahu. Yang pasti, Brian melakukan ini untuk caper pada Mehmet supaya Mehmet suka padanya. Akan tetapi ternyata Mehmet rupanya juga suka dengan si John, dan hal itu membuat si John gembira lalu hendak keluar dari persembunyian. Tapi seketika itu, Fehung langsung menariknya lalu membawanya pergi karena Fehung khawatir John akan diserang oleh Brian yang memiliki anak buah cukup banyak. 是我许愿找你们来帮我的，没想到你们4个逗逼就真的出现了。 Melihat impiannya jadi kenyataan, si John gembira bukan main, dan si John meminta diajari kungfu agar bisa ikut perlombaan, lalu mengalahkan Brian serta mendapatkan hadiahnya. Dengan menggunakan style era sekarang, mereka mulai mengajarkan John kungfu yang dimulai dengan dasar-dasar terlebih dahulu, di mana ternyata baru saja tahap awal John sudah menemukan kesulitan dan meminta opsi lain yang lebih cepat untuk prosesnya, yang mana itu cukup membuat guru-gurunya merasa bingung, karena ya belajar kungfu memang butuh waktu. Namun di luar itu semua, rupanya masih ada opsi lain yang bisa membuat seseorang memiliki kemampuan luar biasa tanpa harus belajar kungfu lebih lama, yaitu dengan cara membuka cakra yang metode dilakukan dengan cara memukul bagian tubuh tertentu dengan kekuatan pukulan yang maksimal, di mana si John yang mendengar itu bergegas mempraktekannya dengan meminta seorang wanita untuk menendang Johnny-nya. Dan yang terjadi, cakra pertamanya sih berhasil terbuka, tapi itu kan peler, ya jelas sakit dong. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Dengan menerima kenyataan bahwa BBY sempat berselingkuh, Fehung jadi patah hati lalu mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara menyayat tangannya, di mana cara tersebut belum berhasil karena teman-temannya segera membawanya ke rumah sakit. Dan dikala menunggu Fehung tersebut, Yitman akhirnya mengetahui bahwa Guru Haula selingkuhan pacar Fehung. Dan saat Yitman diminta untuk jaga rahasia, Fehung rupanya sudah mendengar semua itu. Dan disinilah Fehung akhirnya mengetahui bahwa Guru Haula saingannya. Huang Shifu. Meski ditikung, Fehung tak menyalahkan Guru Hao dan justru tetap menyalahkan dirinya sendiri, di mana kali ini Fehung kembali melakukan percobaan bunuh diri yang lagi-lagi masih diselamatkan oleh teman-temannya. Namun aksi penyelamatan kali ini membuat Guru Hao harus patah tulang karena ia tertimpa reruntuhan bangunan akibat menyelamatkan Wong Fehung. Setelah beberapa hari berlalu, tiba saatnya acara perlombaan akan dimulai, dan karena John belum bisa kungfu, para masterlah yang menggantikannya untuk bertarung, di mana untuk pertarungan awal Fehunglah yang maju terlebih dahulu. Tapi di sini Fehung justru tak melawan, malah meminta lawannya untuk membunuhnya karena masih depresi dengan kenyataan. Melihat Wong Fehung seperti itu membuat Guru Hao tergerak untuk menghentikannya. Namun cara yang dilakukan Guru Hao itu jelas dipandang curang oleh peserta lain yang mengakibatkan kerusuhan terjadi di antara semua peserta. Pada detik ini, Guru Hao menjelaskan semuanya dan meminta Fehung untuk tidak seperti ini karena ya memang Fehunglah yang dipilih oleh BBY, dan Fehung juga dibangkitkan semangatnya oleh si John untuk jangan putus asa sebelum benar-benar mengetahui hasilnya. Mendengar itu, Fehung pun terbangkitkan lagi semangat 45-nya dan Fehung dengan mudah berhasil mengalahkan lawannya tersebut. Yan 师傅，你什么情况？妹啊，没给我趁机啊！黄师傅，黄师傅，宝儿被张鹏抓了。宝儿在哪儿？在4号电梯。他们全走了。
Dan di sini terkuaklah dua fakta baru yang cukup mengejutkan, di mana ternyata Yitman ini bukanlah Yitman asli, melainkan seorang buronan yang sedang menyamar demi menghindari kejaran polisi. Kasusnya apa dan kenapa nyamarnya jadi Yitman? Tidak ada silsilah penjelasannya. Yang pasti sudah bisa diambil kesimpulan bahwa Yitman palsu ini bukan berasal dari waktu berbeda, dan sudah pasti ia tidak pernah bertemu si John di alam mimpi. Lantas, kenapa di awal-awal scene tadi dia punya kode nomor si John? Jawabannya sudah pasti sangat simpel, yaitu asal dan kebetulan benar itu. Dan untuk fakta yang kedua sendiri, ternyata tujuan Brian mengadakan kompetisi ini adalah guna menyempurnakan teknologi AI-nya dengan cara mengcopy semua jurus milik pesertanya, sehingga saat Brian berhasil memancing John dengan menculik Mehmet, disitulah teknologi tersebut sudah siap. Lantas ketika mereka datang, Brian langsung memulai pertarungan dengan menggunakan berbagai macam jurus dari kecanggihan baju tersebut. Semua jurus ketiga master tersebut berhasil dimentahkan dengan teknologi analisa yang terdapat pada kecanggihan baju itu, di mana selanjutnya John lah yang memutuskan untuk maju lalu menghadapinya. Tapi seperti yang kita tahu, John jelas tak mungkin ada perlawanan karena ia tak bisa kungfu sama sekali. Hasilnya, John hanya jadi bahan pukul-pukulan saja, dan itu cukup membuat Mehmet khawatir melihatnya. Akan tetapi rupanya, ini semua memanglah rencana John agar cakra dalam tubuhnya bisa terbuka. Dan dengan cara memancing amarah Brian, John terus dipukuli sampai akhirnya berhasil membuka cakra dalam tubuhnya. Dan setelah itu, John dengan mudah berhasil mengalahkan teknologi AI tersebut. Di scene akhir, kompetisi kungfu menemukan pemenangnya yaitu Emon karena dia sanggup bertahan sampai peserta lain tumbang semua. Lalu nasib Yitman KW sendiri, ia akhirnya memutuskan menyerahkan diri dan berjanji akan bertobat. Sementara ketiga legend sendiri akhirnya kembali di masa mereka yang sesungguhnya. Lalu setelah itu, film pun ditutup dengan kebahagiaan mereka atas cinta yang abadi. Sebelum itu, ada satu fakta lagi yang cukup mengejutkan terungkap di ending cerita film ini, di mana ternyata orang yang dimaksud BBA sebagai Mr. X itu bukanlah Guru Hao, melainkan Chen Sen yang juga diam-diam mengirimkan surat tanpa sepengetahuan gurunya. Tamat.